ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dengan segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Dan kita telah sampai pada tahap bagaimana saat itu para musyrikin Quraisy memutuskan untuk mencanangkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya mereka rapat dan keputusan yang dihasilkan adalah mencanangkan permusuhan kepada pengikutnya. Kemudian mereka menambahkan kepada hal tersebut dengan permusuhan yang lebih dahsyat, bukan hanya saja pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimusuhi baik secara lisan ataupun secara tindakan, tetapi nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam juga berhak untuk mendapatkan permusuhan dari siapa saja yang mampu untuk menunjukkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dari kaum Quraisynya sendiri, dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, karena enggak bisa sembarangan orang menunjukkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus orang-orang yang memang betul-betul powerful, kuat, punya kedudukan dan kemampuan dalam menunjukkan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullahu taala, "Wa kana min at-tabi'i ay yakuna Abu Lahab fi muqaddimatihim wa ala ra'sihim." Maka secara tabiat yang duluan untuk menunjukkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya natural aja. Yang bisa menunjukkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dari anggota keluarganya yang tingkatannya itu paling senior. Tingkatannya paling senior, memiliki kedudukan, kemampuan, dihormati, disegani oleh masyarakat Mekah saat itu. Sehingga Abu Lahab lah orangnya yang bisa melakukan hal tersebut, yang mempunyai sarana dan prasarana dalam mencanangkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana ahada ru'usi Bani Hashim. Karena Abu Lahab adalah pemuka suku Bani Hashim. Falam yakun yakhsha ma yakhshahul akharun. Sehingga dia enggak perlu takut apa yang dikhawatirkan oleh orang lain. Kalau oleh orang lain, orang-orang biasa-biasa saja mau memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berpikir dua kali. Wah, ini suku Quraisy, suku paling mulia di sini. Suku Quraisy, baninya pun Bani Hashim, yang paling mulia dari suku Quraisy. Maka untuk mau ngapa-ngapain anggota dari Bani Hashim, mikir dua kali. Tetapi kalau sama-sama Bani Hashim, bahkan pemukanya, maka dia enggak perlu khawatir dengan sesuatu yang dikhawatirkan oleh orang lain. Fa innahu kana ahada ru'usi Bani Hashim, falam yakun yakhsha ma yakhshahu al-akharun wa kana aduwan ladudan lil Islam wa ahlihi. Maka jadilah si Abu Lahab ini musuh bebuyutan Islam dan para pemeluknya. Wa qad waqafa mawqif al-a'da min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundzul yaumil awal. Dan bahkan Abu Lahab ini udah jadi musuhnya Islam dan muslimin sebelum ada hasil rapat. Sebelum ada hasil rapat, Abu Lahab udah memang musuhin. Enggak perlu pakai hasil rapat-rapat segala, aneh memang udah musuh dari kayak gitu. Keputusannya apapun enggak ada urusan sama ana. Dalam benaknya Abu Lahab. Wa'tada alaihi qabla an tufaqqira fihi Quraisy. Bahkan untuk
memutuskan menjadi musuhnya Islam dan kaum muslimin telah diputuskan oleh Abu Lahab sebelum kaum Quraisy itu rapat dan memutuskan keputusan tersebut. Maka disinilah kata penulis bahwa yang paling pemukanya itu adalah Abu Lahab. Dan juga di sini qala Ibnu Ishaq, kata penulis menukil perkataan Ibnu Ishaq rahimahullah taala, kana nafarul ladzina yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi baitihi Abu Lahab. Kata Ibnu Ishaq, kelompok yang betul-betul mengganggu, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari keluarganya adalah Abu Lahab. Kemudian setelah Abu Lahab ada Al-Hakam ibn Abil As, Al-Hakama ibn Abil As, wa Uqbah ibn Abi Mu'aid, dan juga Uqbah bin Mu'aid, wa Adi bin Hamra al-Thaqafi, wa ibn al-Asda al-Hadhali, wa kanu jiranah. Ada juga selain keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tetanggaan dan akrab sama pemuka-pemuka suku Quraisy. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya dahulu kota Mekah itu bagaimana mereka tinggal itu berdekatan sesuai dengan kesukuan. Jadi kalau Bani Hashim, di sininya tempat tinggalnya Bani Hashim. Bani Muttalib, sini Bani Muttalib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal tentunya di wilayahnya Bani Hashim. Tetapi bukan berarti wilayah Bani Hashim itu khusus Bani Hashim, ada juga yang lain. Nah, tetangga yang bukan Bani Hashim sekalipun saat itu berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia lihat tetangganya yang lain, tetangga yang lain juga musuhin. Ya sekalian juga anak ikutan, waliyadzubillah. Wa kanu jiranah, dan mereka ada yang sebagian merupakan tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yuslim minhum ahadun illa al-Hakam ibn Abil As. Dari sekian banyak yang tadi disebutkan oleh Ibnu Ishaq, maka semuanya tidak ada yang masuk Islam kecuali Al-Hakam. Al-Hakam ibn Abil As, dialah yang masuk Islam. Dia ini bapaknya dari sahabat yang namanya Marwan. Biasa kalau kita misalnya baca hadis, dalam riwayat Marwan ibnul Hakam, ini dia. Ini bapaknya Al-Hakam, punya anak namanya Marwan. Dua-dua Marwan sahabat, bapaknya pun juga sahabat karena masuk Islam nanti. Sisanya Abu Lahab, Mu'aid, ini semua enggak ada yang masuk. Uqbah bin Abi Mu'aid, ini semuanya enggak ada yang masuk Islam. Cuma satu, Al-Hakam ibn Abil As radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita misalnya tilis balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dimusuhi oleh keluarganya sebelum ada hasil rapat. Sampai nanti ada hasil rapat. Bahwa jadilah dalam memerangi al-Islam enggak cukup dengan pakai propaganda atau ide-ide, tetapi butuh yang namanya tindakan. Dan tindakan ini pertama kali itu diputuskan kepada siapa? Bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada para pengikutnya, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka Quraisy pun enggak puas. Setelah Quraisy enggak puas, maka yang pertama kali mereka lobi itu adalah Abu Thalib. Karena di antara alasan utama kenapa mereka enggak bisa mengganggu Rasul alaihi salatu wasallam adalah adanya perlindungan dari Abu Thalib. Abu Lahab memang pemuka Quraisy, tapi Abu Thalib juga bukan sembarangan orang. Artinya kalau mau ngapa-ngapain, wah ini pemuka besar. Perlindungannya itu bernilai di tengah-tengah masyarakat saat itu. Sehingga mereka lobi bukan cuma sekali tapi dua kali. Sampai yang kedua kalinya sebagaimana sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, Abu Thalib udah hampir lunak. Udah deh, berhenti aja deh. Capek digangguin sama keluarga kayak gini. Dan kita sama-sama ketahui bahwa kalau dimusuhin sama keluarga itu lebih berat daripada dimusuhin sama teman. Sama-sama kita tahu. Dan tantangannya itu luar biasa itu kalau udah keluarga.
Kalau keluarga udah bilang jangan Dil, jangan diulangin. Ya kan misalnya orang tua kita gitu ngomong kayak gitu. Wah, kalau temen sih mungkin anggap aja jangin lah lu. Lo jangan gitu-gitu banget lah sama gue. Tapi kalau udah orang tua nih, jangan diulangin sekali lagi Dil, mama gak mau lihat. Kita langsung, wih, dak-dikduk gitu. Besoknya mau ngulangin, mikirnya udah bukan 2 kali. Aduh, ntar mak gue gimana ya. Nah itu kalau sama keluarga itu seperti itu. Sedangkan Nabi SAW bukan cuma 1-2 anggota keluarganya yang menentang beliau, tetapi mayoritasnya. Jadi kita bisa bayangkan perjuangan beliau alaihissalam. Dilobila Abu Thalib sampai 2 kali. Gak mau juga, akhirnya Abu Lahab memutuskan secara terang-terangan. Aneh emang udah benci Islam dari awal pertama kali mula. Ini ponakan aneh udah mendakwahkan yang demikian, saya sudah musuhnya. Sekarang saya akan meningkatkan levelnya dari yang cuma lisan, cuma ide, saya akan meningkatkan jadi sebuah tindakan. Sebuah tindakan. Akhirnya si Abu Lahab ini menempuh beberapa cara. Ada yang caranya halus. Ada yang caranya kasar. Yang caranya halus, Nabi SAW, sama huwa ma'lum, sebagaimana diketahui, menginginkan nikah dengan Khadijah. Khadijah yang pertama kali, putrinya itu adalah Zainab, putri Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Ruqayyah, kalau nggak salah ini. Yang ketiga adalah Ummu Kulthum. Yang keempat itu adalah Fatimah, yang terakhir. Ruqayyah sama Ummu Kulthum ini anaknya Nabi SAW itu nikah sama anaknya Abu Lahab. Nikah sama anaknya Abu Lahab. Cara halusnya Abu Lahab dia bilang itu Ruqayyah sama Ummu Kulthum ceraiin kagak. Diancam anaknya, ceraiin. Jangan ada lagi ikatan dengan si Muhammad. Ya kan? Anak padahal bukan si Muhammadnya, enggak, anaknya. Ruqayyah sama Ummu Kulthum ceraiin dua-duanya. Jadi ini nikah sama anaknya Abu Lahab, yang ini juga nikahnya sama anak Abu Lahab. 2 orang yang berbeda, suami yang berbeda. Dua-duanya ceraiin. Diceraiin. Caranya halus. Dan kita sama-sama tahu bahwa pengganti mereka semua suaminya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Allah Subhanahu wa taala ganti yang enggak bisa diganti dibandingkan antara anaknya Abu Lahab dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Yang kedua, jadi dari segi anaknya ditekan, diintimidasi udah. Dari segi cara halusnya juga dihafal gitu. Ini Nabi SAW kalau mau keluar rumah itu jalurnya itu lewat mana? Jalurnya lewat sini, sini, sini. Nah itu jalurnya itu dikasih duri-duri, batu-batu tajam yang segala macam. Pokoknya supaya Nabi SAW itu celaka. Nah Abu Lahab ini sekongkolan sama istrinya, yaitu Ummu Jamil. Ummu Jamil bintu Harb. Jadi antum bisa bayangkan gitu kan. Abu Lahab pamannya. Ummu Jamil bintu Harb. Ya kan, Harb ini abahnya atau ayahnya dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ma'ruf. Jadi ini semua keluarganya Nabi SAW. Mau yang bibinya, mau yang pamannya, itu langsung keluarga. Bukan keluarga jauh, memang keluarga. Mereka cara halus yang kedua, taruh segala macam yang bisa mencelakakan Nabi SAW tatkala sudah keluar rumah. Nah ini cara halus, baik yang satu, baik yang kedua. Cara yang kasar namanya kasar ya kasar. Nimpuk batu, ya kalau lisan udah pasti lah. Kalau lisan sudah pasti. Pernah Nabi SAW ya kalau lisan udah terlalu banyak lah, udah terlalu banyak. Tapi yang nimpuk, kemudian dipukul, dicekek,
Waliyadzubillah. Makanya tatkala ditanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apa yang paling parah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicekik. Pernah dicekik. Sampai sudah mau mati, sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang menangis, langsung bilang kepada pencekiknya itu, apakah kamu mau membunuh orang hanya karena dia bilang Rabbunallah, Rabbnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, ini nimpuk, pukul, nyabet. Nah, ini semuanya adalah cara-cara kasarnya dari Abu Lahab bersama si istrinya, si Ummu Jamil ini. Kemudian setelah itu, yang lain sebagaimana tadi kita udah bilang, dibawakan oleh Ibnu Ishaq. Yang enggak disebut oleh Ibnu Ishaq, walaupun ma'ruf, itu adalah Abu Jahal. Ma'ruf, walaupun enggak disebut tadi sama Ibnu Ishaq, Abu Jahal ini musuh juga. Sama-sama musuh. Kemudian di situ tadi juga ada Ibn Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, ini si Uqbah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Dakwahkanlah secara terang-terangan, musyrikin mau ngapain, anggap aja angin lalu. Anggap aja angin lalu. Sehingga walaupun diintimidasi sedemikian rupa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah mundur. Artinya jadi takut, jangan deh kalau kayak gitu saya balik lagi zaman dulu dakwah sembunyi-sembunyi sama orang yang terkenal, sama orang yang dikenal sekalipun. Maka begitu, Nabi SAW nggak mundur. Fasda bima tu'mar. Tetap berada di atas bagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Begitu juga dengan beribadah secara terang-terangan. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di Ka'bah, ya kan, sebagaimana syariatnya Nabi Ibrahim, ada tawaf, ya kan. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Maka suku-suku Quraisy, pemuka-pemukanya langsung bilang, ma'ruf lah kisahnya. Dibilang, siapa yang mau ganggu dia? Coba dikasih kotoran atau apapun di badannya dia. Nah, yang bilang, saya sanggup, ini dia, si Uqbah ibn Abi Mu'aid ini. Sini biar saya aja. Dia cari kotoran kambing, kemudian isi perutnya apa segala macam. Ketika Nabi SAW sujud, itu ditaruh di punggungnya. Waliyadzubillah. Ditaruh di punggungnya. Saat itu ada Fatimah. Selesai Nabi SAW beribadah, Nabi SAW langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan 7 orang. 7 orang yang ada di sekitar situ. Termasuk si Uqbah ini. Umayyah bin Khalaf yang saat itu juga hadir. Nabi SAW berdoa, Allahumma ya Allah ya Rabb, hancurkan orang-orang kafir dari suku Quraisy. Saat itu orang Quraisy pun sadar kalau Nabi SAW sudah berdoa, biasanya terkabul. Sehingga saat Nabi SAW berdoa, yang tadinya mau melanjutin ngasih kotoran-kotoran maupun mengganggu Nabi SAW, langsung tar dulu deh. Ini bahaya nih doa nih orang. Kekabul. Maka kata Fatimah radhiyallahu taala anha, 7 orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu di Ka'bah, kata Fatimah, saya menemukan 7 mayat-mayatnya itu ada dibuang setelah perang Badar itu selesai. Tewas pada perang Badar. 7-7-nya komplit. Nggak ada yang tersisa. Semuanya berkat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Uqbah. Kemudian yang lain juga udah terlalu banyak gangguan-gangguan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu situasi genting bagi kaum muslimin. Karena baik orang yang du'afa, yang gak punya apa-apa, maupun bahkan Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, itu semuanya diganggu tanpa terkecuali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan rapat di rumah Al-Arqam, Ibn Abil Arqam.
Di rumahnya dia itu ada di Bukit Sofa. Bukit Sofa. Ya, kita tahu ya kalau di sini Ka'bah, Bukit Sofa di sini, Marwah di sini. Ya, cuma kalau sekarang kan udah jadi perluasan Masjidil Haram. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya ini Ka'bah cuma segini. Ya setelah ini itu semuanya jalan-jalan maupun perumahan, pemukiman orang-orang masyarakat Mekah saat itu. Abil Arqam di sini. Di Bukit Sofa dia. Nah, itu Nabi SAW biasa rapat di situ. Rapat. Maka saat itu keputusan yang dihasilkan adalah boleh bagi para sahabat ataupun bagi orang yang mau masuk Islam untuk menyembunyikan keislamannya. Daripada ntar nyawa diregang, ya kan ini masalahnya bukan masalah sepele gitu, ditonjok terus memar gitu, enggak. Ini urusannya urusan nyawa. Kalau enggak urusan nyawa, urusan harta yang ludes semuanya, diboikot segala macam. Jadi genting. Nabi SAW bersama para sahabat memutuskan, oh iya, sejak saat ini boleh untuk menyembunyikan keislamannya. Sehingga Nabi SAW itu biasa rapat di sini. Suatu hari, ya namanya musyrikin itu kan curiga gitu kan. Loh ini orang kok tiba-tiba tingkah lakunya nggak seperti biasanya. Yang biasa kita lihat sama Nabi sekarang udah nggak. Ada yang diumpetin gitu. Gimana sih di tengah masyarakat tapi ada yang diumpetin, itu orang ngeh. Maka diikutin lah. Ada orang musyrikin ngikutin. Pengen tahu di mana sih emangnya pasti mereka ngumpul. Mereka bilang ini pasti ngumpul nih. Cuman aneh nggak tahu tempatnya, ngumpulnya di mana. Karena nggak mungkin mereka tiba-tiba menerima kemudian tanpa ada strategi perlawanan atau tahap-tahap berikutnya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diikutin. Kebetulan yang diikutin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak suka dia diikutin. Ya tentunya ketika diikutin, kalau sampai ketahuan tempatnya, ya urusannya bisa gawat. Akhirnya berantemlah si Sa'ad. Ente ngapain sih ngikutin anak? Enggak, pokoknya aneh ikutin. Aneh nggak suka diikut-ikutin. Enggak begini-gini, akhirnya berantem, matilah lawannya. Lawannya ini tewas. Maka saat itu dikenallah yang pertama kali menewaskan orang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka keputusan rapat selesai. Boleh menyembunyikan, tidak menunjukkan keislamannya, baik secara lisan ataupun secara amalan zahir. Boleh. Jadi orang-orang udah nyaru aja. Sampai mereka bingung, ini yang mana nih? Enggak ketahuan. Kecuali segelintir orang aja yang memang terjamin keselamatannya maupun harta bendanya, seperti Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sisanya mereka udah nggak punya siapa-siapa lagi. Pasti diganggu oleh masyarakat Mekah saat itu, sehingga mereka memutuskan untuk hijrah yang pertama kali. Hijrah itu kapan itu harus? Ketika seseorang itu sudah tidak mampu untuk menampakkan keislaman. Menampakkan keislaman secara zahir, secara syiar-syiarnya. Dan sudah tidak mampu lagi berdakwah kepada tauhid. Dan mendakwahkan tauhid tidak lepas dari menerangkan tentang kesyirikan. Ketika ini sudah tidak bisa lagi dicapai di kota Mekah, maka Nabi SAW memerintahkan itu sahabat untuk hijrah. Hijrah yang pertama kali adalah ke Ethiopia. Ethiopia. Sebagaimana kita udah singgung pertemuan-pertemuan awal gitu kan, ini kan Jazirah Al-Arab, di sini Afrika. Ethiopia itu di sini. Ini Mekah. Kenapa sih Ustaz ke Ethiopia? Karena saat itu suku Quraisy kalau dagang, salah satu yang tujuannya itu adalah Ethiopia. Ethiopia, Yaman, sama negeri Syam. Itu aja.
Jadi Ethiopia tiba-tiba muncul itu bukan gara-gara tebak-tebakan. Wih, kemana ya? Ethiopia aja. Enggak. Itu memang udah diketahui saat itu Ethiopia itu tempatnya kayak gimana, pemimpinnya siapa, kesejahteraan masyarakatnya gimana, kebebasan dalam menjalankan Islam, sehingga orang bisa menampakkan keislaman dan berdakwah tentang tauhid. Possible atau enggak? Mungkin enggak? Maka para sahabat kasih masukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, gimana kalau misalnya hijrahnya ke Ethiopia aja? Nabi SAW dikasih tahu, wah itu Najasyi yang memimpin Ethiopia, itu rajanya raja yang adil. Memang agamanya Nasara, cuman mereka memerintahkan rakyatnya saat itu dengan adil dan memberikan kebebasan kepada orang-orang yang di situ untuk menjalankan kepercayaannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Salah satunya adalah kalau kita misalnya Islam, ya berarti boleh menunjukkan syiar-syiar Islam dan boleh mendakwahkan tauhid. Yang suka nggak suka harus menerangkan kesyirikan. Akhirnya hijrahlah yang pertama kali dari Mekah ke Ethiopia ke Habasyah. Yang pertama kali itu kurang dari 20 orang. Yang pertama kurang dari 20 orang. Tentunya yang namanya mau hijrah butuh fulus, butuh bekal gitu. Sehingga 20 orang ini adalah ya orang yang memang mampu saat itu. Di antara 20 orang ini adalah Utsman bin Affan dan istrinya. Ya Utsman kita sama-sama tahu dari keluarga berada. Hijrah dia ke Habasyah. Tinggal beberapa lama di Habasyah. Ini kejadian pada tahun 5 Hijriah. Tinggal beberapa lama, para sahabat Nabi SAW ini di Mekah itu nggak berubah keadaannya. Di Mekah tetap orang yang bisa disiksa, ketahuan Islamnya nggak selamat dari suku Quraisy, dari masyarakat Mekah yang memang bisa menyiksa mereka. Suatu hari Nabi SAW sebagaimana kebiasaan beliau tetap terang-terangan, ya kebiasaannya pasti jalan ke Ka'bah. Ketika sudah sampai di Ka'bah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Najm. Surat An-Najm itu kalau bagi orang yang tahu kan cakep gitu kan. Akhirannya itu cakep. Wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang Arab kalau dengar begini dia tahu. Wah, enak banget. Cakep banget. Nabi SAW di tengah-tengah suku Quraisy yang lagi ngumpul saat itu, setelah sekian lama gitu kan, setelah beberapa selang waktu, udah jarang orang menunjukkan keislamannya, tiba-tiba, karena orang dulu kalau menunjukkan keislamannya salah satunya adalah dengan baca Quran. Baca aja Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama beberapa waktu nggak kedengeran, Nabi datang ke tengah-tengah mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat An-Najm yang akhirannya itu Masya Allah. Luar biasa. Saat itu seluruh orang yang mendengar surat An-Najm itu seakan-akan terhipnotis. Mereka seakan-akan terhipnotis. Saking indahnya. Mendengar khusyuk. Mendengar dan khusyuk. Musyrikin bisa khusyuk saat dengar Al-Quran. Musyrikin bisa khusyuk dengar Al-Quran. Bagi orang yang muslimin tapi belum pernah ngerasain khusyuk ketika dengar Al-Quran, subhanallah, antum nggak tahu apa yang antum lewatkan di dunia ini. Kenikmatannya itu. Jadi harus dipelajarin tuh gimana ya caranya supaya khusyuk Al-Quran. Salah satunya adalah dengan belajar bahasa Arab, baca di Al-Quran itu terjemahan-terjemahannya. Al-Quran itu dialih bahasakan itu bukan dengan orang sembarangan. Itu orang-orang ahli agama semua yang alih bahasakan Al-Quran, diterjemahkan sedemikian rupa supaya ketika dibaca faham itu orang. Bukan diterjemahin asal-asalan, enggak. Baca aja terjemahannya. Kan jelas gitu kan, kecuali dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Tapi kalau menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang surga, neraka,
Nggak susah, baca terjemahan paham. Baca terjemahan paham, tinggal mau apa enggak. Ikhlas apa enggak. Bersedia meluangkan waktu apa enggak. Supaya apa? Supaya bisa ngerasain. Khusyuknya dengar Al-Quran itu kayak gimana rasanya. Musyrikin pernah ngerasain. Dengar An-Najm, semuanya diem. Padahal mereka itu sudah memutuskan gitu kan sebelum-sebelumnya. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihim la'allakum taghlibun. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau orang misalnya lagi baca Al-Qur'an, walghaw fihi la'allakum taghlibun, bikin keributan. Ah, ini udah cirinya mereka. Dibacain Al-Qur'an di tengah mereka, mereka bikin keributan, la'allakum taghlibun, supaya Al-Qur'annya enggak kedengeran, yang lebih kedengeran itu adalah keributan mereka. Cuma saat ini ketika dibaca oleh An-Najm oleh Rasul alaihi salatu wasallam, semuanya sepi, sunyi. Ngedengerin An-Najm saat itu. Dan Nabi SAW bukan baca sepotong dua potong sampai habis. Dibaca oleh beliau SAW. Ayat terakhir dari An-Najm itu adalah fasjudu lillahi wa'budu. Dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kepadanya. Dan kalian semua beribadahlah kepadanya. Musyrikin saat itu semuanya ketika Rasul SAW bilang fasjudu lillahi wa'budu, semuanya sujud. Sampai Umayyah bin Khalafnya sekalipun juga mau sujud. Umayyah bin Khalaf itu punya sakit encok gitu, sakit pinggang di sini. Tatkala fasjudu lillahi wa'budu, pengen sujud tapi nggak mampu, dia ambil itu tanah Masjidil Haram, dia giniin. Jadi antum bisa bayangkan khusyuknya mereka. Subhanallah. Khusyuknya mereka. Habis mereka sujud, Nabi SAW berhenti membaca surat An-Najm. Baru mereka sadar, loh, pada ngapain nih? Pada ngapain? Bangun. Ini semua salah, ini merupakan kesalahan. Cuma tentunya kejadian tersebut menjadi sebuah kabar yang heboh. Sehingga orang-orang yang tidak hadir sekalipun dengar. Musyrikin itu sudah sujud tatkala Nabi SAW membaca surat An-Najm. Yang namanya orang Islam saat itu dapat kabar baik dikit aja, itu udah senangnya bukan main. Ya Allah, berarti udah beres nih dakwah. Udah kelar dong. Itu semuanya udah sujud. Nah, jadilah sebuah kabar gitu, kabar angin nyampe ke Habasyah. Di zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada apa-apa, jadi nggak tahu. Datang kabar, mereka menerima. Oh, dakwah udah selesai. Nabi baca Quran semuanya sujud. Kata mereka yang di Habasyah, oh berarti udah boleh balik. Udah boleh pulang kampung lah. Sampai mau masuk Mekah, baru mau masuk ternyata mereka sadar lah. Sampai di sini, oh ternyata kabar yang mereka terima itu enggak benar. Kenapa? Tatkala mereka sujud, itu musyrikin itu udah sujud, setelah sadar baru dikasih tahu ini merupakan kesalahan. Enggak. Kita sama sekali tidak mengakui agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permusuhan jalan terus, siksaan jalan terus. Ya ini orang udah nyampe sini gitu kan. Ya Allah, nanggung amat. Tinggal dikit lagi masuk ke kampung halaman saya. Orang kalau cinta kampung halaman kan gitu. Ya mampir dikit gak apa-apa deh, ngerasain gitu. Udah kangen, rindu. Akhirnya mereka yang punya perlindungan masuk. Dilihat ternyata situasi Mekah itu enggak kondusif. Masih sama seperti yang dulu. Dan tentunya ketika mereka masuk untuk yang pertama kalinya setelah hijrah dari Habasyah, mereka punya kabar bahwa di Habasyah itu bisa menunjukkan keislaman, syiar-syiar maupun dakwah at-tauhid. Boleh. Sehingga yang pertama itu 20 orang, ketika mereka udah nyampe di sini, keadaan gak kondusif, ya diajak udah kita pindah aja ke Habasyah lagi deh. Di sini aduh, gak kuat gitu. Pindah lagi untuk yang kedua kalinya itu kurang dari 100 orang. 80-an, 90-an, balik lagi ke sini. Dan tentunya Quraisy itu ngerti.
Tatkala Utsman maupun Ruqayyah itu udah nggak kelihatan di kota Mekah, ini orang kemana? Tiba-tiba orang ada 20-an orang gitu kan pas pertama kali, loh nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Dicari-cari kabar, oh iya udah pindah tuh ke Habasyah. Oh begitu, nggak mau disiksa dia cari perpindahan tempat. Untuk yang kedua kali, Quraisy nggak mau kecolongan, dijaga betul-betul itu. Nih kalau ada yang mau ke Habasyah, kita nggak boleh kecolongan lagi. Keamanan diperketat. Subhanallah sampai kayak gitu ya permusuhan di atas akidah yang subhanallah. Sampai kayak begitu. Keamanan diperketat, nggak boleh lagi balik ke Habasyah. Ya tentunya dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka balik lagi. Malam-malam, subuh, ketika gelap. Nah, itulah kesempatan-kesempatan mereka itu jalan. Dan mereka itu memiliki jadwal. Kapan ada kapal itu bersandar. Ini kan laut ya. Ini laut nih. Kapan ada kapal itu bersandar di sini? Sebagaimana kebiasaan. Oh, pedagang-pedagang dari Ethiopia kalau udah nyampe ke Mekah itu sekitar bulan ini, waktunya ini. Jadi mereka bukan nebak-nebak kayak gitu, enggak. Wah, udah berangkat deh, ada kapal syukur, enggak ada, udah kita mati, enggak gitu. Mereka tahu, ini kapal udah ini nih. Coba kita cari gimana kalau kita misalnya berangkat jam 3 malam, jam 4 subuh atau jam setengah 3, ketika orang-orang terlelap, keamanan udah mulai melonggar, kita meluncur. Maka mereka berjalanlah ke pelabuhan gitu. Dari sini sampai sini. Kecolongan lagi lah si Quraisy. Sekitar 100 orang ini sudah nyampe di Habasyah untuk yang kedua kalinya. Yaitu Ethiopia. Quraisy, masyarakat Mekah saat itu udah kecolongan kedua kali, mereka tetap bilang kejar. Kejar. Dikejarlah. Salah satu yang ngejar itu adalah Amr bin As sebelum masuk Islam. Amr bin As nyampe ke Habasyah. Nyampe ke Habasyah langsung bilang ke rajanya itu Najasyi. Minta perjanjian ekstradisi gitu kan. Ini orang pulangin. Dan tentunya suku Quraisy juga tahu ketika mereka datang untuk minta dipulangin ini pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadiahnya, Nih kita kasih persembahannya. Coba tolong gimana caranya ini pengikut ini yang tidak mau beragama dengan agama kaum kita di Mekah, kamu pulangin. Jangan dikasih izin tinggal di sini. Jangan dikasih izin tinggal di sini. Kata si Najasyi nggak bisa begitu. Saya nggak bisa main dipaksa-paksa begitu aja. Emangnya dia salah apaan? Emangnya mereka salah apa? Maka Najasyi pun memanggil seluruh kaum muslimin yang ada di Habasyah. Panggil. Udah dipanggil, mau disidang gitu kan. Di situ ada Amr bin As dan satu lagi anda lupa namanya. Kemudian ditanyalah sama si Najasyi. Antum pakai kabur-kaburan begini emang urusannya apaan sih? Agamanya tuh agama kayak gimana? Artinya kalau agamanya nyeleneh banget, ya gue tendang juga. Maka dibilang, saat itu ketika muslimin dapat kesempatan, ini penting pelajaran bagi kita, maka kesempatan pertama kali berbicara itu diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, itu adalah menerangkan tentang tauhid. Bersamaan dengan menerangkan tentang tauhid, itu harus menjelaskan kesyirikan. Sedangkan Nasara saat itu menyembah Isa putra Maria. Tapi Ja'far bin Abi Thalib itu enggak bergeming. Agama kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang lain enggak berhak untuk diibadahi. Itu harus dikasih tahu gitu. Itu harus dikasih tahu. Suka enggak suka, konsekuensinya bagaimana itu urusan belakangan. Tapi sekarang udah dapat kesempatan untuk ngomong. Kita mau ngomong apa nih? Ya kan? Jadi bagi kita kalau dapat kesempatan untuk ngomong di depan orang banyak, ngomongin tauhid. Jangan ngomongin yang lain deh. Sampah plastik lah, apa segala macam. Iya penting, iya alhamdulillah. Peduli lingkungan itu bagus. Bagus. Kita dukung, segala yang positif kita dukung. Tetapi kalau dapat kesempatan untuk ngomong, jarang-jarang ngomongin tentang tauhid. Orang bosan biar. Yang penting kita sampaikan.
Nabi SAW dan para sahabatnya dari zaman dulu dapat kesempatan untuk ngomong baik sekali. Kedepannya mungkin gak dapat kesempatan lagi, dia ngomongin tentang tauhid. Ja'far bin Abi Thalib mengemukakan tentang tauhid, kemudian mengemukakan tentang ajaran-ajaran ataupun akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najasyi mendengar, bilang, gak masalah sama saya. Agama yang kayak gini boleh dipraktekkan di Habasyah, bebas. Jadi kalau kamu mau bikin perjanjian ekstradisi, saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima. Ini kado, bawa pulang aja. Ya, zaman dulu kan begitu kan. Kalau misalnya emang mau ditolak permintaannya, ya kadonya dibalikin. Bukan kadonya diambil terus antum pulang aja, nggak gitu. Kadonya balikin. Ini balikin. Saya nggak mau. Akhirnya mereka masih bermalam tuh di situ. Mereka mikir, tanggung satu lagi. Mereka mikir gimana caranya supaya si Najasyi ini mulangin para pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka langsung bilang, loh, mereka kan ngomongin tauhid. Ngomongin tauhid itu kan gak lepas dari menjelaskan kesyirikan. Sedangkan Nasoro, si Najasyinya sendiri, ya ini kan agama yang bukan agama tauhid. Amr bin As besok datang lagi. Dia bilang, wahai Najasyi, ngapain jagain orang yang agamanya beda sama antum, yang justru bilang Nabi Isa itu gak berhak untuk diibadahin. Udah pulangin aja, kasih ke kita. Ambil kadonya, orangnya kasih ke kita. Si Najasyinya juga langsung bilang, oh iya, bener juga nih. Panggil kaum muslimin ke sini. Disidanglah untuk kedua kalinya. Jadi hasutannya itu adalah kaum muslimin itu menjelek-jelekan Nabi Isa alaihissalam. Ketika udah ngumpul, ditanya lagi, kamu ngomong apa tentang Nabi Isa? Ja'far bin Abi Thalib mengemukakan diri lagi. Kemudian saat itu yang dibaca adalah surat Maryam. An-Najm akhirnya itu sama. Maryam juga kayak begitu. Ya kan? Kaf ha ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idna ada rabbahu nidaan syaqiyya. Ya. Cakep gitu didengar. Orang yang bukan orang Arab aja dengar, gokil ini. Luar biasa. Diterjemahinlah sama penerjemahnya Najasyi. Ya kita sama-sama tahu isinya surat Maryam, enggak ada di situ menjelek-jelekan Nabi Isa alaihissalam, apalagi menjelek-jelekan Maryam alaihissalam. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib bilang ini surat namanya Maryam. Di situ dijelaskan tentang Nabi Isa, enggak ada celaan sama sekali bagi panutan-panutan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala memuji mereka semua. Saat itu habis Najasyi dengar, Najasyi langsung bilang, kayaknya yang diucapin sama Ja'far sama yang ada di Injil berasal dari satu sumber yang sama. Sebagian ulama bilang bahwa Maryam inilah yang nanti akan memasukkan Najasyi itu untuk masuk ke dalam Islam. Dan insyaallah taala pekan depan kita akan lanjutkan kisah ini insyaallah. Hada wallahu a'lam bishawab. Udah habis ya, Syekh? Baik. Kita cukupkan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم